hati dengan cinta, karena cinta bisa buat gila. Jangan kamu terayu-rayuannya, karena dia lelaki berbahaya. Dia mau kamu buka baju, dia mau kamu melakukan itu. Oh sorry nanti dulu, bilang aja kayak gitu. Kamu jangan mau buka baju, minta nikah dulu baru kamu mau. Oh sorry nanti dulu, kamu belum cukup waktu. Please don't believe that what he said. You super real feeling away. Please don't believe that what he said. You super real feeling away. Dia mau kamu buka baju, dia mau kamu melakukan itu. Oh sorry nanti dulu, bilang aja kayak gitu. Dia mau kamu buka baju, dia mau kamu melakukan itu. Oh sorry nanti dulu, bilang aja kayak gitu. Kamu jangan mau buka baju, minta nikah dulu baru kamu mau. Oh sorry nanti dulu, kamu belum cukup waktu. Mau kamu melakukan itu. Oh sorry nanti dulu. Juga ada Agus Hancur, apa kabar? Tadi judul lagunya apa? Itu Waspadalah. Tapi sebelum kita waspada, saya mau nyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Halo pemirsa, apa kabar? William Darmawan kembali menjumpai Anda dalam Beranda. Dan tentunya kita akan bahas tema-tema yang dekat dengan Anda dengan narasumber yang luar biasa. Coba kalau ngomongin soal waspada, apa sih yang membuat kalian waspada dan juga membuat kalian stres di kota besar ini? Coba apa Rio? Apa ya? Salah satunya sih kemacetan yang belum bisa diatasi lah. Kemacetan Jakarta udah pasti macet ya. Iya. Kalau Patah Hati tadi kayaknya lagunya tentang cinta nih, itu juga bikin stres. Atau diselingkuhin gitu kan, karena di kota besar. Banyak sekarang apa ya, perdagangan manusia terus Iya. yang seksualitas, makanya kita ngewakilin. Mudah-mudahan sih jadi duta AIDS Indonesia lah dari lagu ini. Itu juga justru membuat kalian bersimpati ya tentang fenomena sosial dan membuatkan agak sedikit stres ya. Nanti nyanyi lagi ya Rio dan Agus ya. Thank you banget. Baik pemirsa, pada sore hari ini saya akan memperkenalkan narasumber dan tema kita sore hari ini sekali lagi adalah mengatasi stres di kota besar. Seperti apakah? Sudah hadir narasumber yang luar biasa, langsung saja saya sapa. Iya. Ada Mbak Monica Kumalasari, seorang psikolog. Apa kabar? Baik. Cantik sekali sore hari ini. Silakan duduk. Oke. Mbak Monica, Ya. saya membahas seputar stres di kota besar. Memang kota besar itu identik dengan stres ya, Mbak? Katanya begitu, Mas. Karena sebetulnya sekarang orang stres sama stresnya sendiri. Iya. Jadi stres yang udah bertingkat, stres dengan stresnya sendiri gitu. Iya. Jadi memang sangat beresiko ya. Dan kita Sangat padahal beresiko. kadang suka tidak menyadari ya. Merasa senang-senang aja ternyata kita
setelah ditumpuk ternyata stresnya banyak juga karena gitu ya. kita tidak sadari bahwa sebetulnya kita menumpuk stres itu sendiri. Iya. Iya, kayaknya menurut kita biasa-biasa aja gitu, padahal tidak dengan tubuh kita. Karena ketika kita stres, maka tubuhnya ini langsung mengeluarkan adrenalin dan ditangkap oleh tubuh kita. Ya, kami juga mengundang partisipasi Anda pemirsa di 02151551111. Sekali lagi di 02151551111 seputar bagaimana sih mengatasi stres di kota besar. Jadi kemacetan, kemudian juga situasi yang kurang mendukung di ibu kota ini sangat rawan ya orang mengenai stres ya. Tomcat juga bikin stres kan, ibu-ibu tomcat gitu iya, ya. Terus belum isu lagi mengenai BBM. Mau keluar kantor juga takut. Karena sekarang kabarnya juga Pertamina tuh udah diblok gitu ya. Barusan dapat BBM dari karyawannya, kita takut nih keluar kantor. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya stres itu apa sih, Mbak Monika? Iya, stres itu sebetulnya adalah karena realitas tidak sesuai dengan harapan atau persepsinya kita. Iya. Jadi itulah yang membuat karena ada gap antara realitas dengan apa yang kita pikirkan, nah itu yang menjadi stres. Makanya banyak orang yang amit-amit ya sampai terjun dari lantai berapa. Iya, ini karena banyak juga kejadian beberapa waktu yang lalu itu tingkat stres di ibu kota semakin tinggi sehingga banyak juga kejadian-kejadian seperti bunuh diri dan lain-lain. Dan pastinya ya di klinik saya itu semakin banyak anak-anak sekolah dia yang sampai berbulan-bulan nggak mau sekolah. Itu karena apa tuh, Mbak? Mereka stres aja, nggak jelas alasannya karena apa. Gitu. Jadi dibilang stres aja, ketemu dengan teman stres, ketemu dengan guru stres. Di jalan juga bikin stres, jadi lebih enak di rumah. Di rumah pun ketika buka sosial media dia bikin stres lah juga. Apalagi membaca informasi-informasi yang tidak sesuai dengan umurnya ya. Iya, jadi tingkat anak-anak pun di kota besar ini sudah ada yang stres ya. Padahal kan itu masa-masanya senang-senang ya nggak? Betul, iya. Dan kalau kita lihat lagi, memang di Jakarta ini selain kemacetan apa aja sih Mbak yang menyebabkan seseorang menjadi stres? Sekarang kan sebetulnya yang lagi jadi isu adalah si BBM itu sendiri. Iya. Ya. Terus yang kedua adalah isu-isu seperti tomcat dan sebagainya. Jadi ibu-ibu juga udah mulai pada waspada gitu kan. Begitu ada bentolan gitu mereka bilang wah tomcat udah merajalela di sini gitu kan. Terus apalagi masalah kereta api moda itu juga membuat stres sendiri karena sebetulnya seks harassment juga terjadi di kereta yang penuh sekali. Gitu. Dan transportasi juga membuat stres ya karena nggak bagus di Jakarta ini ya, apalagi menggunakan transportasi umum, bahkan yang naik kendaraan pribadi pun kalau terjebak macet itu nggak kira-kira bisa berjam-jam ya. Sekarang stres antri di bank aja juga mereka udah stres juga. Coba kalau dipikirkan dalam satu hari gitu ya, kira-kira skala stres kita atau jurnal stres kita tuh banyak sekali. Iya. Gitu, tanpa kita sadari bahwa sebetulnya tubuh kita menangkap itu dan menyimpannya dan terakumulasi sehingga efeknya adalah nanti kita punya warisan stres-stres itu. Karena stres itu penyakitnya adalah bisa ke tubuh, jadi kayak penyakit jantung koroner, kayak kecemasan dan sebagainya, itu semua pasti menyerang di daerah pencernaan seperti itu. Jadi ada efek-efek kesehatan selain juga efek psikologis ya. Betul sekali. Dan di ibu kota ini ya tadi ya kemacetan, kemudian juga persaingan pekerjaan itu juga membuat faktor. Dan juga pergaulan antara anak-anak sekolah itu juga bullying membuat stres juga. Ya kan, antara senior dengan juniornya sudah membuat stres juga. Gitu. Ya pemirsa, kami juga mengundang partisipasi Anda, silakan di 02151551111 untuk membahas topik kita sore hari ini di Beranda. Anda bisa langsung telepon ke sini ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Oke, Bu, kalau kita bicara mengenai stres di ibu kota, jadi pekerjaan, kemacetan dan lain-lain itu justru kalau ditumpuk akan semakin besar ya stres kita ya. Jadi mengenai stres itu gini, ketika kita mengalami stres, sebelnya kita hanya pada saat itu, menurut kita. Bahkan kita lupa kepada memori-memori yang membuat kita stres, padahal tidak dengan pikiran kita. Jadi stresor kita itu semuanya difolderkan, disimpan di pikiran bawah sadar. Ada suara nih kayaknya. Ini ada suara apa nih ya? Ada penampakan mungkin kan sebentar lagi. Lama. Ya, terjadi sesuatu yang di balik kamera. Kami punya kejutan sore hari ini. Ya, ingin diriku mengulang kembali. Ini tolak anti stres kayaknya ya. Berjalan, kok nggak nyampe gue?
Oh udah nyampe. Sore. Selamat sore. Saya nggak nyasar kan? Nggak nyasar. Aduh, ini tadi lagunya kayaknya mengobati ini banget ya. Selamat datang. Mbak Ade Juwita. Kuning-kuning sore hari ini. Kayaknya senang terus ya. Ngelihat warnanya aja juga udah bikin ceria kan? Gak stres kan kalau lihat Ya warnanya. ini terapi stres juga melihat warnanya yang kayak gini nih, Mbak Ade. Katanya warna kuning itu cemburu ya? Yuh, mari. Mari. Kata siapa orang kuning cemburu? Oh iya aku dikasih buku loh. Ini bukunya Mbak Monica ya? Iya. Judulnya apa Mbak? Ini bukunya itu bagus sekali. Di sini tuh, aduh, pokoknya pas banget buat ibu-ibu di rumah. Ya tunggu ya, ini aku udah tadi baca. Kayaknya di belakang ada yang gambarnya orang ganteng gitu. Ini bab pertama itu anak belajar dari kehidupan yang mereka jalani. Terus bab kedua itu seni menjalani hari-hari Anda. Nah, Terus itu ngomongin tentang pendahuluan stres tuh mengubah diri dari sebuah tantangan. Itu apa? Pendahuluannya. Pendahuluan. Ya, Mbak Ade harus baca semuanya tuh, Kak Iya, Ade. betul. Oke, Kak Ade, ini kan ceria terus ya, artinya dengan kehidupan sebagai seorang komedian. Dekat juga nggak sih dengan yang namanya stres karena menghibur orang? Saya juga stres. Keponakan saya mana Kim sini. Sini. Dia nggak mau muncul tadi. Dia ini biang keroknya stres mamanya di rumah. Sini sayang. Aduh, mamanya mau ke kantor aja sampai stres nih gara-gara dia. Coba kamu, kenapa kamu tuh kalau bisa bikin orang tua stres coba? Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa bikin mami stres coba? Iya. Bandel ya? Enggak, dia nggak bandel ya sebetulnya. Dia ini super aktif. Jadi mamanya tuh pindah ke Jakarta. Dari Gresik pindah ke Jakarta, dari Jakarta terus dia pindah ke Jakarta lagi, terus rumahnya di Ciganjur, terus pindah lagi ke Surabaya lagi. Pindah. Jadi dia stres 3 bulan nggak sekolah. Beneran 3 bulan nggak sekolah Kak Ade? Bukan 3 bulan nggak sekolah. 3 bulan apa? 3 bulan bolos? Bolos. Bukan 3 bulan bolos. Apa tuh? 3 bulan sekolah di rumah. Sama aja. Gimana coba gimana? Gini. Itu kayak ada gangguan-gangguan dari pikiran gitu. Itu. Pikiran. Gangguan pikiran. Pikiran apa? Pada anak-anak juga bisa Pak Monica? Iya, soalnya stres juga terjadi pada anak-anak. Jadi ada yang namanya child stress. Jadinya bisa gini. Kalau kita itu pas beberapa hari yang lalu itu mungkin juga pernah lakuin kesalahan kayak pikiran gimana gitu. Kalau kita udah lama lupa, lalu kalau keinget kembali itu bisa jadi stres. Oh, contohnya apa? Coba contohnya pikiran yang kalau udah lupa terus diingat kembali jadi stres. Coba. Itu bisa atau nggak bisa? Bisa aja. Ya ini pakai mic tuh biar saya kedengaran. Jadi kalau aku ingat sesuatu bikin kamu stres ya? Contohnya apa nih kali? Ya kan? Aku malu kasih contoh. Lalu kasih. Kok malu? Coba. Aku gak mau kasih contoh ini. Aku gak mau kelihatan di depan umum. Oh, ya udah. Terima kasih sayangnya. Ya, makasih. Mau tetap duduk di sini. Ya udah biar sekalian langsung gini. Tapi Kak Ade nanti kita lanjut lagi ya. Mbak Monica kita lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Beranda masih akan tetap kembali. Tetap di JAK TV.